Assalamualaikum, perkenalkan saya Nidia Ramadhani. Kali ini saya akan mempresentasikan analisa tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Balai Teknik Irigasi. Saat ini saya bertugas di Balai Teknik Irigasi dan ditempatkan di laboratorium sehingga nanti identifikasi isu difokuskan di lab PTI. PTI menyelenggarakan pelayanan uji lab di 4 lab yaitu lab beton, lab mekanika tanah, lab hidrolika, dan lab aspal sebagai dukungan untuk penyelenggaraan infrastruktur yang berkualitas. Selama masa orientasi, dari hasil identifikasi saya menemukan ada 3 isu yaitu yang pertama belum adanya modul dan SOP budidaya tanaman menggunakan sistem irigasi hidroponik di lab PTI tahun 2025. Yang kedua, belum tersedia sistem pengingat waktu kalibrasi di lab PTI tahun 2025. Yang ketiga, belum adanya sistem pengelolaan siswa magang di lab PTI tahun 2025. Dari situ, isu yang pertama faktanya teknologi hidrofoni perlu panduan teknis, tapi belum ada SOP yang standar dan kegiatannya masih berjalan tanpa pedoman. Dampaknya inkonsistensi hasil, ada potensi kesalahan teknis yang tinggi, ada kesulitan dalam transfer ilmu. Untuk isu yang kedua, faktanya peralatan lab punya masa pakai dan perlu kalibrasi rutin, tapi belum ada sistem pengingat dan jadwalnya masih tergantung pada pengguna alat. Dampaknya data hasil pengujian bisa menjadi tidak valid, alat yang tidak terkalibrasi bisa berpotensi mengalami kerusakan dan kepercayaan terhadap hasil kerja lab menurun. Untuk isu yang ketiga, faktanya lab sering menerima siswa magang dan belum ada mekanisme dan koordinasi yang baik. Dampaknya ada kesulitan dalam memantau progres, ada potensi tumpang tindih pekerjaan, dan ada kurangnya dokumentasi. Kemudian untuk isu yang pertama, keterikatannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN mendukung penguatan kompetensi teknik ASN sesuai prinsip profesionalisme Smart ASN. Yang kedua, menunjukkan pentingnya tata kelola yang akuntabel, efisien, serta meningkatkan disiplin dan integritas ASN dalam menjaga mutu peralatan lab sesuai penguasaan IT, profesionalisme, dan nasionalisme dalam Smart ASN. Isu yang ketiga menunjukkan pentingnya tata kelola yang akuntabel dan efisien serta menemukan nilai profesionalisme dan hospitality dalam Smart ASN. Selanjutnya, dari 3 isu tadi, kemudian dicari satu isu utama yang akan menjadi prioritas melalui penggunaan teknik lapisan isu APKL berdasarkan 4 kriteria, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dengan hasil isu yang kedua, belum tersedia sistem pengingat waktu kalibrasi di lab PTI tahun 2025 menjadi isu yang pertama. Karena kalibrasi sangat penting untuk menjaga mutu hasil pengujian. Tanpa sistem pengingat yang baik, risiko terlewatnya jadwal kalibrasi akan berdampak luas pada validitas hasil penelitian, menurunkan kredibilitas laboratorium, bahkan mempengaruhi akreditasi serta pihak yang dirugikan ini akan banyak. Kemudian dari gagasan utama tadi dianalisis dengan SWOT. Dari sisi SWOT, kekuatannya adalah staf sudah memahami pentingnya kalibrasi, ada jadwal manual kalibrasi, dan ada komitmen terhadap mutu layanan. Tapi ada kelemahan karena sistemnya masih manual, bergantung pada kedisiplinan individu, tidak ada sistem otomatis yang mengingatkan, dan ada risiko terlewatnya jadwal kalibrasi. Ada peluang untuk mengembangkan sistem pengingat jadwal kalibrasi secara otomatis dengan meningkatkan standar dan mutu akreditasi lab dan juga memberikan efisiensi biaya dan waktu. Ancamannya apabila tidak terjadi, resiko hasil penelitiannya tidak valid, potensi kerusakan alat tinggi, dan kredibilitas lab bisa turun. Ini adalah rekomendasi solusi dari saya. Yang pertama, membuat database laboratorium. Yang kedua, menyusun SOP kalibrasi terjadwal. Yang ketiga, mengembangkan sistem pengingat jadwal kalibrasi secara otomatis. Selanjutnya, melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi. Dengan menerapkan solusi ini, diharapkan lab PTI semakin akuntabel, efisien, serta mencerminkan prinsip Smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, globalisasi, hospitality, dan juga networking. Terima kasih.